Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya langsung saja, ya, tidak basa-basi gitu. Apa yang telah disampaikan Bapak Ibu semuanya dan telah kita dengar semuanya gitu. Jadi menurut pendapat saya tidak bisa menjawab satu persatu ya. Kalau nanti mana yang memang eksklusif ya, itu saya tanggapi gitu. Kita mempersamakan aspek pemahaman budaya lebih dulu gitu. Ya. Karena nanti juga ada pertanyaan lain kira-kira kan gitu. Ya. Menurut pemahaman saya, ya, budaya itu semua produk yang dihasilkan karena kreativitas inovasi manusia. Ya, itu semua budaya. Makanya dalam konteks pemahaman kebudayaan dibagi dua, ya, yang bisa dilihat maupun yang tidak, kan gitu. Sehingga kalau yang dilihat ya produk pabrik, mesin dan sebagainya itu apa budaya yang bisa dilihat itu menghasilkan gitu. Tapi kalau yang yang tidak kelihatan itu tak benda itu adalah seperti tari, olahraga dan sebagainya. Jadi kita harus bisa membedakan konteks itu. Seperti filosofi, etika dan sebagainya ya kualifikasi tak benda kan gitu. Itu yang pertama. Sehingga yang namanya budaya itu tidak tetap tapi dinamis menurut tantangan zamannya. Karena kehidupan ini juga lirgumanti. Dalam arti lirgumanti itu kita hidup besar, tua, mati, ganti generasi kan gitu. Kepemimpinannya pun juga akan berganti-ganti. Sehingga mestinya produk ya budaya itu mau tidak mau pasti sesuai dengan tantangan zamannya. Jadi kalau kita melihat kondisi sekarang yang dilakukan anak muda, bicara masalah etika, perilaku, ya, dan sebagainya, antara kita dengan anak saya, apalagi dengan cucu saya, pasti berbeda karena zamannya juga beda gitu. Ya. Jadi mungkin anak saya atau cucu saya melakukan sesuatu hal yang tidak nyaman. Tidak nyaman. Kamu itu tidak dididik perilaku yang baik, beretika baik. Mungkin bagi dia ya tetap beretika. Karena memang bagi anak muda itu tidak dipersoalkan. Yang mempersoalkan kita yang sudah tua gitu loh. Melihatnya anak kita tidak beretika, kan tafsirannya sendiri sebagai orang tua. Karena zamannya kita itu menjaga etika, kula nuwun, ya. Kita duduk, kalau bisa anak kita tidak naruh kaki itu di meja, kan gitu. Tapi mungkin anak sekarang itu bisa terjadi. Nah kalau kita melihatnya ya kalau istilahnya orang Jawa ya ora urus itu. Tidak beretika. Tapi bagi yang bersangkutan apakah dikatakan tidak beretika? Ya enggak, karena kebiasaan itu dilakukan. Dan tidak ada orang yang menegur gitu.
ya kan? Jadi cara pandang itu beda. Karena budaya itu diciptakan oleh tantangan, karena dinamis itu akan berubah, dinamis, tidak stagnan gitu. Nah ini kan fakta yang sering bisa kita lihat gitu. Tapi kalau pada aspek-aspek di dalam hubungan komunitas, kita sebagai masyarakat yang bergotong royong komunitas menghargai orang lain di dalam konteks kehidupan kita ini memang masyarakat komunitas bersama-sama, kan gitu. Itu perlu kesadaran di dalam mencoba untuk bertetangga yang baik, ya kan? Berkenalan dengan orang, bagaimana kita ini punya perilaku yang dinilai oleh orang lain baik, kan gitu. Ya. Jadi sebetulnya orang Jawa itu, kalau menurut ukuran saya, tidak bisa membuat aturan HAM itu nggak bisa. Bagaimana akan menulis? Ya, masyarakat kita itu tidak mungkin menginjak kaki orang lain karena kita tahu. Kalau menginjak kaki orang lain dia akan merasa sakit. Sehingga tahu itu tidak akan nginjak kaki orang lain. Kalau di barat menginjak kaki misalnya dianggap melanggar HAM, harus bisa ditulis. Menginjak kaki orang lain itu melanggar HAM karena menimbulkan rasa sakit bagi orang lain, kan misalnya gitu. Tapi bagi kita, gimana akan merumuskan? Saya tidak akan nginjek, kalau saya injek dia rasa sakit. Untuk itu saya tidak akan nginjek. Nanti suatu saat saya diinjek juga akan merasa sakit. Untuk itu gimana kita akan merumuskan dalam HAM kalau kita bicara hukum? Gak akan bisa. Gitu. Nah, hal-hal seperti ini, ya kan, sekarang masalahnya kita mau memahami tidak? Ya kan? Mau tidak mau, saya harus memahami. Karena apa? Karena saya punya mission sendiri. Gitu. Baik sebagai sultan maupun sebagai gubernur. Gitu. Tapi saya juga harus bisa masyarakat harus bisa membedakan kapan saya berfungsi sebagai sultan, kapan saya berfungsi jadi gubernur. Jadi kalau saya jadi gubernur, saya bikin keputusan. Keputusannya tanda tangan saya di bawahnya Hamengkubuwono X gitu aja, 10 gitu aja. Tapi kalau saya di keraton, saya tanda tangan, tulisan kurung di bawahnya ya Sri Sultan Hamengkubuwono X. Dengan harapan itu masyarakat punya pemahaman kapan saya berposisi sebagai sultan, kapan saya berposisi sebagai gubernur, kan gitu. Ya kan? Saya merasa bersalah. Kalau sebagai gubernur di muka Hamengkubuwono X ada kalimat sultan. Ini negara yang dari awal sudah mengatakan ini negara republik bukan kelanjutan dari kesultanan-kesultanan yang ada yang pernah ada di republik ini. Jadi saya tunduk pada undang-undang republik, kan gitu. Ya, sehingga saya bisanya hanya mencoba memperingatkan pada publik. Kalau sekiranya ada hal-hal
yang saya anggap berlebih. Kan begitu. Ya kan? Sekarang tergantung orang itu melihat saya sebagai gubernur atau sultan atau dua-duanya kan gitu. Karena di dalam perundangan, undang-undang pemerintahan daerah yang sifatnya otonom, di situ kalimatnya disebutkan gubernur ya itu pimpinan, itu pembina wilayah. Kalau kepolisian sama TNI itu pembina teritorial, di mana Muspida itu membantu kepala daerah, sehingga yang bertanggung jawab kepala daerah. Jadi kalau bupati, wali kota, gubernur itu pada masalah-masalah yang krusial di mana dia harus bertanggung jawab, tidak muncul, ya salahnya sendiri, punya undang-undangnya gitu kok. Jadi kalau saya menghadapi demonstran, ya saya anggap memang itu kewajiban saya, tidak ada yang berlebih. Kalau saya di rumah, tidak mau tahu, lah itu malah salah, kan gitu. Jadi bagi saya tidak ada yang sesuatu yang berlebih. Perkara masyarakat melihat sesuatu itu berlebih, ya saya mengatakannya terima kasih atau saya menganggap itu sesuatu yang biasa saja gitu. Ya, itu aja gitu. Ya jadi tidak usah dipersoalkan saya pakai patwal atau tidak gitu. Bagaimana saya, ya kan? Saya pernah ditanya, kenapa Pak Sultan kalau naik pesawat bawa tas sendiri? Kalau yang lain kan juga bawa ajudan, bawa rombongan ini. Luang saya mau pergi sendiri, bawa tas sendiri kok dimasalahkan, saya bilang gitu. Bagi saya kan biasa saja. Lah masa titip orang lain kan enggak kan gitu. Ya kan? Saya tidak pakai patwal. Memang karena lampu merah ya berhenti. Kalau terus kan malah saya ditanya rebues saya punya enggak kan gitu malahan. Kan aneh, bagi saya kan aneh. Lampu merah kok harus jalan itu kan saya aturannya kan merah kan harus berhenti. Tapi kalau ada dikawal polisi punya diizinkan untuk berjalan terus kan gitu. Ya sudah, saya nggak pakai patwal ya berhenti. Orang melihatnya lain, ya urusannya yang melihat itu bukan urusan saya gitu. Jadi saya juga tidak merasa sombong maupun merasa kenapa hal seperti itu jadi masalah. Enggak, saya enggak pernah mempersoalkan gitu. Ya kan? Demikian juga, ya kan, di dalam masalah-masalah etika individual. Karena saya tidak bisa mendidik keluarga lain. Kan gitu. Ya. Saya hanya mencoba memagari bagaimana masyarakat yang lain itu merasa nyaman. Kalau ada persoalan bisa kita dialogkan, kan gitu. Saya juga tidak pernah menegur orang lain, itu bukan hak saya untuk menegur orang lain, kecuali orang tuanya sendiri, kan gitu. Ya, nah, apa betul negara itu harus mengatur etika, ya kan, tata krama yang harus dibangun, kan gitu.
Ya, etika dan tata krama kan juga kita cermati sebagai kesadaran diri ya dari apa yang kita lakukan oleh leluhur-leluhur kita kan gitu. Tapi apakah semua itu akan dilakukan? Saya juga tidak pernah survei, ya kan? Tapi bagi kami punya kewajiban. Karena apa? Ya kan? Karena kami punya janji untuk melanjutkan estafet itu. Tapi estafet pun saya sesuaikan dengan tantangan zamannya. Saya juga tidak berhenti. Ya kan? Karena tantangannya juga berbeda. Hanya anak-anak saya hanya punya kewajiban di keraton 3 kali setahun aja. Lainnya kan bergaul dengan masyarakat gitu. Gitu. Biarpun dia sekolah di luar negeri, mungkin orang lain bisa malah jadi seperti orang asing, kan gitu. Karena terlalu lama di luar negeri. Kalau anak saya di luar negeri, biarpun lama, begitu kembali dia harus melakukan ini yang tidak bisa dilanggar. Ya kembali lagi ke tatanan, kebetulan orang Jawa ya tatanan Jawa, kan gitu. Dia nggak bisa lepas itu. Gitu. Nah, saya bisanya hanya menjaga seperti itu. Ya kan? Tapi kan dia juga punya kemandirian untuk berpikir. Ya kan? Dia juga hidup sesuai zamannya sendiri. Bukan niru kehidupan saya gitu. Tapi dalam tatanan di keraton ada aturannya kan gitu. Ini yang perlu bagi saya, kita pun harus bisa mau memahami. Ya, kita optimis gitu dalam arti, ya kan? Jangan kita hanya bisa menyalahkan anak-anak muda sekarang. Tapi bisa enggak kita juga menghargai mereka. Bahwa mereka itu juga tidak hanya sekedar satu bangsa, tapi juga dia punya misalnya berpendidikan cukup bagus. Ya, dalam arti apalagi pendidikan sampai S3 dan sebagainya. Kita juga bisa menghargai itu. Sehingga di situ justru akan terjadi dialog. Kan gitu. Karena saya khawatir kita dibangun dengan tata krama, dengan pola pikir, karena kita menjadi manusia yang terlahir membuat aturan pada masa masyarakat agraris. Itu. Sekarang kita memasuki dunia dengan etika industrialisasi. Sehingga kita perlu menafsirkan kembali kalimat harmoni. Kan gitu. Dulu harmoni itu, ya kan, pokoknya sekumpulan orang begini ini harus sama pola pikirnya. Ada satu yang berbeda dinyatakan ekstrim. Tidak boleh. Alasannya kita harus guyup, rukun. Jadi nek iso podo le ngomong. Kalau harmoni sekarang, makanya dulu dikatakan dengan pemilihan dan sebagainya, ya, itu dianggap mengganggu harmoni. Tapi sekarang juga tidak dipersoalkan, karena yang lain itu pada waktu dia lebih kualitatif dibandingkan yang satunya, kan gitu.
Sehingga yang dipilih yang kualitatif. Tapi kalau dulu kualitatif itu mau ngomong yang beda dikatakan nyalai kesepakatan, merusak harmoni. Sekarang dimungkinkan harmoni itu untuk bersaing. Jadi etikanya juga beda. Yang penting bersaing itu dalam sportivitas, sehat. Bukan karena ngasih duit dan sebagainya dia dimenangkan, itu nyalai aturan, kan gitu. Berarti apa? Ya kan? Ya pemahaman-pemahaman kita pun sudah berbeda. Tidak hanya bapak-bapak itu. Saya pun mengalami problem yang sama. Ya kan? Dalam arti, ya kan? Bagaimana petani itu bertransformasi bagi saya lebih penting daripada yang lain. Karena apa? Ya kan? Karena dengan masyarakat masih agraris, tapi sudah terjadi transformasi budaya di sektor pangan, sektor pola tanam dan sebagainya, akan menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan masyarakat petani untuk tidak selalu dikatakan masyarakat miskin, kan gitu. Itu semua bertransformasi. Karena kita memasuki masyarakat industri. Jangan sampai petani itu ketinggalan gitu. Yang bisa hanya orang pinter, kan gitu. Karena orang yang terbelakang ya selalu akan menjadi korban dibenteri sing pinter, kan gitu. Sedangkan keseimbangan itu harus terjadi gitu. Makanya terpaksa saya harus merekrut profesor doktor yang mengerti antropologi budaya atau antropologi hukum dalam kami mengaplikasikan kebijakan itu. Ya. Mana ada di Indonesia ada reformasi kalurahan, ya hanya kita sendiri yang melakukan itu. Karena biarpun nilai demokrasi di Jogja itu tinggi, bagi kami di desa itu perlu demokratisasi. Ya kan? Bukan malah sentralistiknya di desa dilakukan Pak Lurah. Tapi kami ingin dengan desentralisasi, reformasi di desa itu tumbuh demokratisasi. Artinya apa? Masyarakat bukan sekedar diperintah, tapi menjadi subjek, bukan objek pembangunan, tapi menjadi subjek pembangunan itu sendiri. Berarti apa? Masyarakat kecil petani itu didengar suaranya. Itu. Maunya apa? Bukan kita gubernur dianggap paling pinter, ya enggak. Kita juga belajar dari mereka kok. Gitu. Dari seperti kesetaraan seperti itu bisa dilakukan. Jadi bagi saya reformasi kalurahan itu penting, kan gitu. Ya kan? Ya. Yang terakhir ya. Jadi kalau indeks demokrasi ruang-ruang itu memang dibuka, ya memang harus seperti itu. Sekarang pengertiannya kalau daerah yang di bawah itu kurang memahami itu atau maunya juga tidak paham. Masalahnya di situ untuk membuka ruang-ruang itu gitu. Karena faktornya sangat banyak kan gitu. Ya saya pun banyak orang ya tanya, loh mestinya kan Jogja itu kan feodal kan gitu. Kerajaan, kenapa demokrasinya tinggi? Ya saya anggap tidak mengerti aja gitu. Bahwa DIY itu bagian dari republik, kan gitu. Yang bodoh aja lah, ya kan? Loh, saya di MK untuk bicara
wanita menjadi bagian dari bisa dimungkinkan untuk regenerasi di Keraton Jogja kok nggak boleh, itu gimana? Wong aturan itu di keraton nggak ada kok. Tapi saya tunduk pada republik. Republik tidak membedakan laki-laki sama perempuan. Kenapa saya membedakan? Kan saya tidak konsisten. Zaman sudah berubah. Itu kan leluhur saya. Loh, saya kan menjadi bagian dari republik. Ya harus tunduk pada undang-undang republik. Malah memenuhi undang-undang malah dianggap salah kan gitu. Kan aneh bagi saya gitu. Nah, hal seperti ini harapan saya memang bagaimana konsistensi itu pemerintahan dalam level apapun itu memang diperlukan. Tapi tetap disesuaikan dengan tantangan zaman, karena memang zaman ini juga berubah, makin rumit, makin problematik, sehingga itu juga perlu dikuasai oleh para pemimpin, pengambil kebijakan. Sehingga bagaimana rakyat itu merasa nyaman dan aman, punya keberanian keluar rumah, karena merasa dirinya di luar rumah pun merasa nyaman, tidak akan ditodong oleh orang lain, tapi juga rumah juga tidak akan dimasuki pencuri, kan gitu. Berarti konsistensi penegakan hukum itu dilakukan dengan adil, kan gitu. Dibandingkan saya tidak berani keluar dari rumah karena saya takut kalau kemasukan pencuri, kalau saya keluar rumah mau mencari sesuap nasi pun mungkin di tengah jalan saya ditodong atau ditangkap orang untuk minta uang dan sebagainya. Sekarang pilihan-pilihan hanya itu. Itu loh. Ya kan? Persoalan kita ini kan tidak sekedar etika dan itu dan yang lain. Tapi persoalannya adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa kita lakukan dengan baik. Dan konsistensi itu bisa kita lakukan dengan baik. Kan gitu. Jangan kita merasakan, kamu jangan korupsi, tapi dirinya juga korupsi. Kan juga lain itu. Itu kan menumbuhkan ketidakpercayaan orang lain. Ya kan? Loh, mereka kan tidak punya sumpah. Lah saya punya sumpah kok. Ya kan? Jadi saya pun juga ternyata tidak mudah. Saya harus bersumpah. Ya kan? Rasa adil itu tidak hanya dirasakan masyarakat. Dirasakan anak saya termasuk istri saya. Kalau salah, saya harus menindak. Tidak hanya masyarakat. Itu sumpah saya. Vertikal. Gitu loh. Jadi jangan diperkirakan kalau saya sekedar regenerasi saja. Enggak. Saya kira itu saja yang perlu dipahami oleh publik. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ngarso Dalam. Terima kasih.